menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Denny, kau tahu apa? Kau itu cuma tahunya pelawak saja. Tidak usah kau banyak bacot, tidak usah ngajari Pak Deddy Mulyadi, dia lebih berpengalaman. Denny Cagur, anggota Dewan PDIPD ya, minta pendidikan di barak TNI dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Nah itu aduh, Pak, gimana menurut bodor pendapatnya Pak? Bodor jadi wakil rakyat ya nggak bodor we anjir. Ngebodor Ya kan Denny anu ngadidik kurikulum pendidikan nama lain TNI atau kan disediakan guru, didatangkan guru, aya psikolog, tim kesehatan aya. Lain dididik sekolah aku TNI, Kang Denny nggak bodor wae, atuh cik anggota dewan ulah nggak bodor, teu nyari, jujur wae teu nyari, tah, ya teu paham geningan, teu paham ngomong, ngira-ngira diri sorangan, atuh, ya geus PDI, aduh ampun, PDIP, PKS, PKB, aneh-aneh wae, ya anggota dewan ngawakili saha Saria, teu ngerasa kawakilan, nu kari itu patut mah bener cek Gus Dur taman kanak-kanak taman kanak-kanak DPR RI merenang berarti DPRD mah PAUD ono tuh geus rupa-rupa wae cek da nyaga tadina pelawak atau geus jadi anggota dewan mah lain waktu na ngabodor teu lucu jeung teu nyari Kang Denny parah ngerakeun. Oke. Jadi ibaratnya jangan salahkan pada Kang Deddy terkait barak. Ya itulah teman-teman ya, jangan semuanya disalahkan Kang Deddy dan mungkin untuk Bapak Denny Cagur ataupun anggota DPR ya teman-teman, dia mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy terkait barak militer, katanya harus dievaluasi lagi, tidak serta-merta semuanya itu harus kebarakan. Tapi disclaimer dulu ya untuk teman-teman semuanya bahwa kebijakan Kang Deddy itu yang pertama itu adalah untuk ada klasifikasinya orang yang merokok, anak-anak apa, pemuda ataupun misalnya pelajar yang merokok, yang bandel, tawuran dan semacamnya, yang main game sampai larut malam dan semacamnya. Dan tentunya juga ibaratnya pelaksanaan kegiatan ini juga resmi ya, bukan hanya dari satu Kang Deddy aja gitu kan keputusannya bahwa misal si Anu ataupun si A harus dibawa barak militer langsung jemput, enggak gitu kan, harus penandatanganan orang tua dulu, ada penandatanganan dari guru, orang tua dan semacamnya. Dan di situ dibilang bahwa katanya gimana cenakan kalau misal barak militer itu berlakunya 6 bulan. Nah gimana cara sekolahnya? Nah saya waktu itu pernah nonton video daripada Kang Deddy dan Om Zen ya, Bupati Purwakarta, bahwa katanya gurunya dipanggil gitu kan, dan kurikulumnya sesuai teman-teman ya. Tidak ada ibaratnya berhenti di kelas dan semacamnya, jadi sesuai gitu kan teman-teman, dari segi pendidikan, terus juga nutrisinya terjaga dan semacamnya. Ya kita bisa lihat contoh kemarin yang berhasil teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman juga gimana nih terkait tanggapan daripada Bapak Deddy Cagur ya, tanggapan kalian terhadap stigma tersebut gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran gua mah Deddy Cagur ngurusin Wendy sama Narti aja. Kagak usah ngurusin beginian. Kalau cuma bisa teori sama kajian doang. Iya. Percuma. Ya bukan apa-apa sekelas KPAI cuma bisa pengawasan doang kan? Kagak ada eksekusi di lapangan, kagak ada praktikal langsung, kagak ada yang dirasain dampaknya oleh masyarakat. Apalagi sekelas Denny. Ujungnya cuma rapat. Ini cuma kajian. Kagak ada implementasi yang nyata buat masyarakat. Nah kayak udah, kagak usah ngurus beginian. Ngurusin aja Wendy sama Nardi itu udah lebih dari cukup. Teori-teori tai kucing, kajian bullshit, rapat omong kosong, buanglah pada tempatnya. Sadari kenakalan remaja saat ini bisa dianggap extraordinary, maka dibutuhkan terobosannya extraordinary pula. Ya, maka bila hanya bisa mengeluarkan teori, kajian, dan ujungnya rapat, lebih baik diam saja. Bila tidak memungkinkan untuk diam, lebih baik urus saja.
Wendy, dan Nanti. Mungkin itu lebih mudah untuk diurus oleh Denny. Ya. Pro dan kontra itu hal yang wajar dan hal yang biasa. Namun alangkah lebih baik untuk pihak-pihak yang kontra, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Lakukan metode yang kalian anggap itu baik. Kita lihat saja, metode yang dilakukan KDF itu lebih baik atau metode yang kalian lakukan lebih baik. Biar masyarakat yang menilai, biar masyarakat yang merasakan implementasi manakah yang jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Ya, jangan cuma teori-teori tai kucing, kajian-kajian bullshit, apalagi cuma bisa rapat omong kosong. Implementasikan saja langsung metode yang kalian anggap baik. Ya. Denny Cagur, anggota DPR dari fraksi PDIP dan sekaligus mantan pelawak. Lagi sekolah bang, lagi kuliah bang, belajar untuk mengkritiknya ke bapak aing lagi. Nah, itu. Aduh, nggak lucu ah, nggak lucu. Tidak benar bahwa TNI tidak mempunyai kurikulum pendidikan, ya. TNI juga punya kurikulum pendidikan tentang profesionalitas dan juga integritas. Sekali lagi tidak benar Bung Denny Cagur. Coba cek lagi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny. Lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca, tulis, menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis ya? Wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Menyikapi ini dari Kang Denny Cagur, seorang komedian, seorang raja gombal. Ini Kang Denny, kata Kang Denny, semua siswa itu beda-beda masalahnya, gitu kan? Tidak semua berkaitan dengan kedisiplinan. Makanya barak militer itu sesuatu yang harus dipikirkan lagi, kata Kang Denny. Ini Kang Denny, masalah yang dilakukan oleh siswa, bukan hanya siswa lah, orang dewasa apa juga itu, inti pertamanya itu dari kedisiplinan. Kenapa? Kalau disiplin gak mungkin terjadi. Mau dia tawuran, mau dia mabok, mau dia nongkrong, atau mau dia jadi geng motor atau segala pun, kalau dirinya disiplin, saya yakin tidak akan terjadi. Inti permasalahan dari pertama yang akan dilakukan seseorang itu, kalau seseorang itu disiplin, akan sesuatu yang jelek-jelek itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena disiplin. Paham nggak, Kang Denny? Ya, Kang Denny. Paham, Pak. Kurang mending Surabi helawe ini nama. Surabi, coba dipikirkan lagi, segala sesuatu itu kalau disiplin, yang melakukan kejahatan tidak bakal terjadi karena disiplin. Disiplin hatinya, disiplin otaknya, disiplin pekerjaannya, disiplin yang akan dilakukannya. Salam santuy dari anak PGG. Sampurasun, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Jawa Barat. Mau bertanya dong, ini Bapak Denny ini wakil rakyat apa masih pelawak? Karena kalau notabene wakil rakyat, kok statementnya seperti statement pelawak? Masih belum lupa ya dengan job awal pelawak? Masa wakil rakyat berstatement seperti itu? Nggak jelas. Ya, saya pribadi Hanas mendangukan dari awal. Sudah saking seriusnya saya nih, wah ini Pak Denny nih wakil rakyat pasti punya solusi. Karena beliau berstatementnya dengan serius pada saat menanggapi masalah barak TNI. Pak Denny ini berstatement seperti ini.
masalah kenakalan pelajar itu beraneka ragam. Beraneka ragam kenakalan pelajar itu. Mungkin ada yang suka tawuran, ada juga yang tidak suka tawuran tapi sukanya mabuk-mabukan. Ada yang tidak suka tawuran, tidak suka mabuk-mabukan tapi sukanya bolos sekolah, pacaran, melakukan penyimpangan perilaku. Kan bermacam-macam ya. Nah, menurut saya Pak Denny ini punya solusi. Cara menanggulangi, menyikapi, menyelesaikan masalah remaja yang bermacam-macam ini. Saya sudah serius ini mendengarkan, ternyata statementnya seperti ini loh. Masalah kenakalan pelajar itu bermacam-macam. Jadi menurut saya cara penyelesaiannya itu dengan cara yang bermacam-macam juga. Pertanyaan aing, naon carana kumaha Pak Denny, bagaimana caranya? Saya udah ngedengerin dari awal serius, kirain punya solusi. Itu ternyata jawabannya seperti itu. Anda itu memang betul-betul pelawak sejati. Aneh. Pak Denny, sekiranya Pak Denny belum punya solusi yang terbaik, cara yang efektif atau cara ide baru atau cara baru untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan pelajar, maka mending jangan dulu berstatement. Jangan dulu statement. Ketika wartawan bertanya, Pak Denny, bagaimana masalah kenakalan pelajar yang ada di Indonesia atau di Jawa Barat? Tinggal jawab saja, skip. Kenapa skip? Belum punya ide, belum punya topik, belum punya statement untuk membicarakan masalah kenakalan pelajar. Daripada bikin malu. Bikin malu. Sumpah Pak Denny, saya sudah mendengarkan dari awal dengan serius. Wah, ini pasti wakil rakyat bener nih. Ini pasti punya solusi nih. Pak Denny tahu nih, kenakalan pelajar itu bermacam-macam. Wah, pasti Pak Denny tahu solusinya. Untuk menyelesaikan tawuran seperti apa caranya, menyelesaikan pelajar yang mabuk-mabukan seperti apa, menyelesaikan pelajar yang suka bolos sekolah ngelawan ke orang tua, bagaimana solusinya? Ternyata harus diselesaikan dengan cara yang bermacam-macam juga. Pandier, kirain saya ada solusi. Pak Denny. Aduh. Kirain saya seperti ini, masyarakat Jawa Barat nih. Kirain saya statement Pak Denny itu seperti ini. Untuk menyelesaikan kenakalan pelajar yang suka tawuran, maka cocok sekali dimasukkan ke barak TNI. Dididik disiplin oleh TNI, tetapi untuk masalah belajarnya, kurikulumnya, datangkan para pendidik dari sekolah masing-masing atau dari kementerian yang terkait. Ya, diutus guru ke sana. Walaupun di TNI tidak ada kurikulum, di militer tidak ada kurikulum, tetap kurikulumnya dari sekolah. Cuman TNI itu hanya membantu meningkatkan kedisiplinan supaya berkarakter, beretika, bermoral, itu saja. Ya, begitupun dengan anak-anak yang suka mabuk. Anak-anak yang suka mabuk tidak cocok untuk ke barak TNI. Cocoknya dimasukkan ke rehab, misalkan seperti itu. Terus buat anak-anak pelajar yang tidak pernah masuk sekolah, bolos terus, ngelawan orang tua, itu cocoknya dimasukkan ke liang lahat. Gitu misalkan. Ya, itu baru ide. Itu baru ide. Setidaknya punya pemikiran. Wakil rakyat itu setidaknya punya pemikiran. Idenya mau dipakai atau tidak, setidaknya punya pemikiran, mau berpikir, melakukan sesuatu hal. Ya. Bukan hanya mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi lain. Ya, kalau hanya mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi lain, ide lain, mendingan diam saja. Saya pun rakyat bodoh juga bisa. Bisa. Ya, karena saya bodoh, saya tidak mempunyai ide untuk melakukan apapun, akhirnya saya percaya dengan kebijakan Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Ya, walaupun kenakalan pelajar itu bermacam-macam, salah satu solusinya yang bermacam-macam itu masukkan sajalah ke barak TNI. Ya, masukkan sajalah ke barak TNI. Untuk masalah kurikulum, tinggal utus saja guru. Kurikulumnya samakan saja dengan kurikulum normal, kurikulum merdeka yang tidak jelas itu. Ya, tapi untuk tempat tinggalnya di TNI saja, asrama di TNI saja. Biar apa? Biar disiplin, itu saja. Ya, tidak usah banyak wacaca-wacici. Berikut nggak jelas pemikirannya. Begitu saja ya untuk Pak Denny ya. Ingat Pak Denny itu wakil rakyat, bukan pelawak lagi. Jadi jangan ngelucu terus lah. Ya,